ketika Jadi penjajahan di era Jepang 1902 itu Jepang. Iya, 42 sampai 45 Oh, ya. iya, 42 45 itu kami mengalami penganiayaan orang Kristen kala itu, apalagi kami dianggap sebagai antek-antek Belanda gitu ya. Jadi beberapa harus ditahan, dipenjara, dianiaya, dan ini memang menghambat akhirnya. Oh, jadi orang Kristen teraniaya, terpenjara begitu. Tetapi rupanya bagi tokoh-tokoh pada waktu itu pengabar Injil itu tidak menyurutkan semangatnya. Jadi semakin ditekan, semakin bertumbuh dengan lebat begitu. Akhirnya, oh aku dapat ilmu, begitu ceritanya. Terus kemudian akhirnya dia percaya Tuhan, dan karena di daerah sana asalnya kan Ngeranti Moyolangu, sana itu tidak ada gereja. Akhirnya setiap hari Minggu kakek saya ini beserta para putra itu berjalan kaki dari Ngeranti menuju ke sini untuk beribadah. Selamat malam pemirsa Radar Tulungagung TV. Kembali lagi di konten Lorong Zaman. Ya, kali ini kita akan membahas atau mengupas bagaimana tentang penyebaran agama Kristen di Tulungagung. Nah, tadi tim mendapatkan info bahwa 120 tahun yang lalu ternyata sudah dimulai yang namanya pembaptisan di Tulungagung. Kita akan langsung bertanya kepada narasumber kita, yaitu Bu Pendeta GKJW Tulungagung, Ibu Lipta Febriastuti. Iya, betul. Dan bersama lagi Bapak Slamet Riyadi, yaitu sesepuh dari GKJW Tulungagung. Selamat malam Ibu Lipta, selamat malam. Pripun kabar, sehat nggih? Puji Tuhan sehat. Nah, saya tadi itu tertarik tentang sejarah persebaran agama Kristen di Tulungagung. Kira-kira itu tadi mendapatkan info bahwa 120 tahun yang lalu itu ada pembaptisan pertama di Tulungagung gitu. Betul. Kira-kira monggo dipun ceritakan bagaimana sih pembaptisan pertama di Tulungagung waktu itu. Monggo dari Ibu Lipta atau dari Bapak Slamet. Nggih. Pak Slamet rumiyin menapa? Monggo. Jadi pada waktu itu memang di Tulungagung itu sudah ada simpatisan untuk menjadi Kristen. Nggih. Terus puncaknya yaitu pada tahun 1902 itu diadakan baptisan. Baptisan yang pertama dan sekaligus itu menjadi tonggak sejarah untuk GKJW Tulungagung, dijadikan hari jadinya. Jadi dengan peristiwa baptisan itu panitia sejarah itu menetapkan sebagai hari jadi GKJW Tulungagung. Nah, apakah dari tahun tersebut istilahnya dimulainya penyebaran agama Kristen di Tulungagung ini, monggo? Kalau dimulainya itu kurang jelas, Mas. Jadi seperti saya katakan tadi, eranya itu yaitu era 1843 sampai 1931 itu. Jadi pada waktu masa itu
memang sedang berkembang pengabaran Injil untuk orang-orang Kristen, terutama sampai di Tulungagung sini. Gitu. Jadi tepatnya itu tanggal berapa itu digali tidak ketemu. Oke. Artinya tidak sekedar tahun 1902 itu Iya, tadi. sebelum itu sudah ada kegiatan. Nah, ngomong-ngomong masalah suasana, istilahnya kalau istilahnya suasana waktu itu, apakah agama Kristen itu diterima di sini niku pripun Pak? Dono, monggo dipun gambaraken suasana waktu itu tahun 18. Terus terus untuk sendingnya itu kan membuat kader-kader, yaitu misalkan bidang pemuda dan pengabaran Injil. Nah itu setelah untuk pemuda itu siap dan pengabarannya Injil siap, lalu disebar ke wilayah-wilayah yang ada di Jawa Timur untuk membimbing simpatisan tersebut. Ngomong-ngomong tentang GKJW nggih Ibu Lipta, artinya ini kan Gereja Kristen Jawi Wetan. Betul. Apakah istilahnya ada akulturasi budaya terkait ajaran di GKJW ini dengan budaya Jawa? Begini Mas, Gereja Kristen Jawi Wetan, tadi Pak Slamet sudah menyampaikan bahwa beberapa seperti tidak jelas. Ya sebenarnya bukan berarti tidak jelas. Tidak dibutuhkan hanya memang kala itu kan budaya tulisan itu belum familiar begitu. Jadi budaya lisan, ketok tular begitu. Dulu itu ada budaya yang namanya babat. Ada budaya namanya babat, dan biasanya yang disasar adalah pesisir. Kalau jenengan mungkin pernah dengar ada GKJW Tumpuk yang dekat dengan Pantai Gemah. GKJW Tulungagung sebenarnya kaitannya lekat juga dengan GKJW Tumpuk begitu, karena memang kami satu sending begitu, sending dari Belanda, Belanda yang pernah menjajah Indonesia begitu. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana situasinya, apakah diterima di Tulungagung? Kalau saya membaca beberapa tulisan yang sudah dimuat, kala itu memang tidak sama dengan babat pesisir, tetapi kami adalah seperti pendatang yang tinggal di kota begitu, yang getok tular mewartakan bahwa aku mengenal Injil, aku pengikut Yesus Kristus begitu, dari keluarga per keluarga. Dan akhirnya dimulai dari keluarga Lintang. Keluarga Lintang ini yang pertama kali dibaptis ya di sebuah rumah. Tentu saja belum ada sebuah bangunan gereja. Komunitas mereka ibadah dari rumah ke rumah seperti itu. Lah itu memang terjadi tanggal 7 Desember 1902. Jadi tahun 2022 gereja ini sudah berumur 120 tahun. Ya mungkin di Tulungagung bisa dikatakan gereja tertua, mungkin ada Pasamuan yang tertua begitu. Dan ada pertanyaan, kami itu GKJW kan Patunggilan Kang Nyawiji. Jadi GKJW tidak hanya di Tulungagung, tetapi kami terhubung dengan saudara kami di GKJW Madiun, GKJW Banyuwangi. Jadi Pacitan itu kami Patunggilan Kang Nyawiji. Gereja Kristen Jawi Wetan itu nyatunggilnya, nyawijinya itu kami secara sinodal Majelis Agung GKJW itu 31 Desember 1931. Jadi GKJW Tulungagung itu umurnya 120 tahun, tetapi GKJW secara umum itu 91 tahun.
Jadi loh kok bisa begitu? Nggih. Lah Tulungagung kan ditandai sejak keluarga Lintang tadi dibaptis. Nggih, nggih, nggih. Lah itu nggih, artinya sudah ada komunitas, ada orang berkumpul, nggih, nggih, ada nggih. perayaan-perayaan secara Kristiani. Nggih, nggih. Walaupun belum di ranah gedung gereja seperti Nggih, ini. nggih. Nah, mungkin bisa kami lanjutkan. GKJW itu bukan gereja suku. Tadi Nggih. mungkin harapannya, Nggih. wah ini kayaknya kok Jawi Wetan, ini budaya akulturasi Jawa budaya, ini, nggih, nggih, nggih. begitu. Gereja kami bukan gereja suku, sekalipun namanya Jawi Wetan. Oke. Jadi anggota gereja kami tidak hanya orang Jawa, tetapi juga ada orang Batak misalnya. Nggih. Nah, kami menyebut gereja kami adalah gereja teritorial, bukan gereja suku. Nggih, nggih, nggih. Teritorial yang dimaksud adalah di Jawa Timur. Jadi GKJW hanya ada di Jawa Timur. Nggih, nggih. Panjenengan ke Jogja begitu tidak ada GKJW. Oh, nggih. Yang ada adalah GKJ, Gereja Kristen Jawa. Oh. Mengapa begitu? Kami memiliki pemahaman bahwa gereja kami bukan satu-satunya yang diutus Tuhan untuk mewartakan berita tentang Injil, tetapi kami punya mitra begitu. Gerakan Oikumene, kami punya saudara-saudara yang juga bersama-sama melayani mengabarkan Injil Tuhan, sehingga kami tidak harus mendirikan gereja di luar Jawa Timur. Sehingga gereja kami khas namanya Gereja Kristen Jawi Wetan. Nah, ngapunten Ibu, saya tertarik kepada nama Bapak Lintang ya tadi yang dibaptis pertama. Itu kira-kira tahun berapa dan bagaimana suasana waktu itu dibaptis? Orang pertama di Tulungagung nggih, berarti istilahnya. Iya. Monggo dipun ceritakan. Kalau dari bahasa tulisan nggih Pak Slamet, keluarga Lintang ini yang pertama dibaptis, ya kemudian keluarga inilah yang mewartakan kepada saudara-saudara, orang-orang di sekitar, mengajak begitu untuk bersama-sama bergabung begitu. Ya kalau saya mencoba membayangkan tulisan yang saya baca, ya memang tidak serta-merta terus banyak orang berkumpul berbondong-bondong. Tidak demikian. Apalagi ketika penjajahan Jepang. Ketika Jadi penjajahan di era Jepang 1902 itu Jepang. Iya, 42 sampai 45 Oh, ya. iya, 42 45 itu kami mengalami penganiayaan orang Kristen kala itu. Apalagi kami dianggap sebagai antek-antek Belanda gitu ya. Jadi beberapa harus ditahan, dipenjara, dianiaya, dan ini memang menghambat akhirnya. Oh, jadi orang Kristen teraniaya, terpenjara. Tetapi rupanya bagi tokoh-tokoh pada waktu itu pengabar Injil itu tidak menyurutkan semangatnya. Jadi semakin ditekan, semakin bertumbuh dengan lebat begitu. Nah, itu mungkin tekanan dan tantangan pada waktu itu, tetapi bukan berarti kemudian semangat jemaat Tulungagung pudar. Ternyata tidak, itu tidak menjadikan punah gereja. Dan yang mendatangkan berkat itu di saat sejarah kelam kita ya, 65. 30 September 65. Itu PKI nggih. Iya, betul. Peristiwa G30. Dan itulah akhirnya banyak orang yang akhirnya bergabung menjadi bergereja berjemaat di Tulungagung. Banyak orang dibaptis pada tahun itu. Terus kalau boleh tahu niku keluarga Lintang dan itu asli Tulungagung dan di daerah Tulungagung mriki Pak atau Bu, monggo dipun. Iya, kalau di situ memang tidak dijelaskan, tetapi orang ini tinggal di Mbagu, di Mbagu, Desa Mbagu, Gereja Mbagu, dan ibadahnya kami dari rumah ke rumah begitu. Dan juga sempat di sekolah Zending. Dan akhirnya gereja ini membidani lahirnya panti asuhan Bethesda yang sekarang ada di Kenayan Balong. Itu yang membidani adalah GKJW Tulungagung. Nah, saya kembali lagi ke flashback, ternyata sebelum tahun 1902 itu juga ada istilahnya gerakan dari
apa istilahnya penyebaran di tahun 1843 nggih. Nggih, mulai Niku era cobi diceritakan mawon terkait tahun 1843 itu bagaimana sih kondisinya? Monggo. Terus ngaten nggih. Tepatnya itu tahunnya itu berapa, tapi dimulai itu tahun 1843. Oh nggih, nggih, nggih. Nah, waktu itu memang keadaannya itu ya tidak semudah pada saat ini karena kita sebagai orang jajah. Nggih, nggih, nggih. Jadi dulu itu saingannya itu malah perguruan-perguruan itu. Jadi kita itu menganggap merangkul saudara-saudara kita itu sebagai saudara, sehingga banyak yang simpati gitu. Kira-kira orang-orangnya siapa saja Pak di tahun 1843 menurut mungkin buku sejarah atau cerita tutur yang ada? Di sini yang tertera ya itu Bapak Lintang itu. Nggih, nggih, nggih. Untuk yang tercatat pertama. Nggih, nggih. Di buku induk Di buku gereja induk Nggih. gereja itu. Oh. Untuk sebelumnya kan tidak tercatat. Nggih, tidak nggih. tercatat. Hanya ya mungkin simpatisan gitu aja. Nggih, nggih, nggih. Jadi yang tercatat pertama di buku induk adalah keluarga Bapak Lintang. Oh. Nah, Dan yang ngapunten yang membaptis waktu itu Iya, Iya. dari Sending. dari India, Sanding Belanda. Pusat, orang Belanda. Nggih, 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 nggih. Nah, saya tertarik tentang istilahnya apa sih perbedaan dari pasamuan zaman dulu dengan sekarang? Monggo. Perbedaan Iya. pasamuan ya. Atau pembaptisan zaman dahulu dengan sekarang itu kira-kira suasananya atau apanya itu yang membuat beda? Monggo. Ya kalau ditanya apa perbedaannya Iya. itu sebenarnya ya tidak ada, dikatakan berbeda itu ya tidak berbeda, Berbeda, iya. dikatakan sama ya jelas situasinya Situasi. memang tidak sama. Situasi. Nggih, nggih. Iya, Hmm. kalau sekarang itu kami lebih ke GKJW itu kan menampung atau menerima baptisan anak. Nggih. Jadi tidak harus menunggu warga itu menjadi dewasa baru kami baptis. Jadi anak-anak jemaat yang baru lahir itu sudah kami baptis Nggih, gitu. nggih. Jadi bukan kami para pengurus itu mencari-cari door to door, Nggih, nggih, nggih. ngaten. Untuk dibaptis itu Nggih, enggak. nggih. Tidak seperti itu memang. Jadi warga jemaat itu sudah punya inisiatif akan menyerahkan anaknya Nggih. untuk melanjutkan iman orang tuanya Oke. begitu. Nah, kembali lagi ke tahun 1902 itu tadi berarti. Kira-kira waktu itu pusat dari keagamaan Kristen itu di mana? Monggo. Pusat Nggih, tahun 1902 itu. Di Tulungagung, di Tulungagung. Di KJW, Mas. Nggih. Kemungkinan di rumahnya Pak Lintang itu Oh. kegiatannya. Iya. Jadi Nggih. di daerah Bagu. di daerah Bagus. Bagus ini, terus kemudian pindah ke Kenayan yang sekarang dibuat panti asuhan itu. Oh, oke oke. Nggih, Dan jadi baru ada gereja ini di tahun atau sebelumnya juga sudah ada gereja sebelum di sini? Monggo dijelaskan. Oh, ini pertama sekalipun ini bukan bangunan yang pertama ya, Nggih. sudah ada pugaran-pugaran Renovasi, begitu, nggih. renovasi. renovasi sudah 3 kali. Nggih. Ya 3 kali renovasi. Oh, tapi ini bangunan pertama saat itu nggih. Betul. Kalau ini tahun Betul. berapa Bu kalau boleh tahu Pak bangunannya? Sumirso, Pak, bangunan ini tahun berapa, Pak? Di sekitar tahun 31 itu, Mas. Jadi, Nggih, nggih, nggih. Kira-kira itu ya. Di Jadi- sini nggih berarti. iya, di pertama. sini sudah kita terdaftar di MA, lalu gerejanya di sini, sudah punya badan hukum, nah itu di sini. Terus dari sejarah ininya, istilahnya kependetaan. Sejarah pendetaannya dari masa ke masa itu pertama pendeta di sini itu sinten nggih? Monggo. Pak Pak Selamat. Pendeta Pak Sudarman. Nggih, nggih. Nggih.
Jadi itu pendeta yang pertama, Nggih. lalu meninggal ya juga di sini, lalu digantikan oleh Pak SK Haryanto. Nah, perlu diketahui ya, jadi untuk pendeta yang menetap di sini itu dulu itu batasannya 10 tahun. Jadi Nggih, setiap periodenya. 10, maksimal 10 tahun Nggih. harus pindah. Nggih, nggih. Itu jadi paling lama itu 10 tahun mesti ganti pendeta gitu. Nggih. Nggih. Lalu Pak Darman niku Pak Darman, pertama di di sini. Tulungagung. Mungkin kalau Pak Darman itu lebih dari 10 tahun itu. Asli Tulungagung, nggih, Iya, Pak asli Darman. Tulungagung. Dulu rumahnya di Buku apa ya, Restu. Sarjana. Oh. Situ itu rumahnya Pak Darman. Nggih, nggih. Oke, Sobat Ratu. Setelah kita kupas tuntas terkait sejarah persebaran agama Kristen di Tulungagung, dimulai sekitaran tahun 1843, lalu ada istilahnya perkumpulan gitu, tahun 1902 itu ada istilahnya pembaptisan pertama gitu, pembaptisan pertama di 1902 dan mulai terdaftar lagi di tahun 1931 itu di Majalengka. Oke, Sobat Ratu, sekiranya seperti itu tentang kisah sejarah pembaptisan di Tulungagung pertama. Oke, ketemu lagi di lain kesempatan di konten Lorong Zaman. Bapak dulu pernah bercerita ya Pak, salah satu dari pelaku sejarah, mungkin ya bisa dikatakan begitu, itu Bapak. Bapak itu orang tuanya, malah orang tuanya yang cikal bakalnya, salah satu cikal bakal dari Pepantan Ngranti, salah satu cabang dari gereja GKJW yang di sini. Awalnya kan memang induknya di sini ya Pak, terus punya cabang di Ngranti, yang memulai itu kakek saya. Nah, setiap dulu itu awalnya itu kakek saya itu pernah katanya mau berguru gitu loh, mencari ilmu gitu. Terus akhirnya bertemu dengan salah satu, kalau enggak salah dulu sebutannya guru Injil gitu. Terus dapat cerita, terus kemudian setiap itu ketemu selalu, terus sepertinya dikasih apa ya, penginjilan gitu mungkin ya. Terus akhirnya tertarik kakek saya itu. Akhirnya, aku dapat ilmu, begitu ceritanya. Terus kemudian akhirnya dia percaya Tuhan, dan karena di daerah sana asalnya kan Ngranti Moyolangu, sana itu tidak ada gereja. Akhirnya setiap hari Minggu kakek saya ini beserta para putra itu berjalan kaki dari Ngranti menuju ke sini untuk beribadah. Nah, gitu. Itu ketika masih bapak saya itu masih SD, seusia SD. Nah, kelahiran bapak saya itu 38. Berarti kalau SD mungkin usia kelas 3, sampai kelas 5 gitu ya. Tahunnya berarti sebelum kemerdekaan, awalnya masih zaman Jepang kalau ceritanya bapak itu keadaan dulu itu. Jadi pernah juga ada hambatan karena zaman Jepang itu. Terus kemudian ya dari situ akhirnya berkembang, ya karena itu tadi setiap minggu itu datangnya dari sana, perjuangan ya memang harus berjuang, mempertahankan iman ini perlu perjuangan. Setiap minggu dari Ngranti ke sini, di sini terus namanya, kalau dulu namanya katanya Sunda School, sekolah minggu itu Sunda School. Itu cerita masa kecilnya bapak saya itu seperti itu. Jadi akhirnya terus berkembang, semakin banyak yang ikut, akhirnya membuka cabang itu di Ngranti itu. Terus kemudian kalau saya sendiri, saya yang paling ingat itu sekolah minggu itu kan saya dari bapak saya akhirnya jadi salah satu pengasuh di Panti Asuhan Bethesda. Panti asuhan ini salah satu
satu-satunya ya panti asuhan miliknya gereja. Nah, dari kecil saya tuh di panti asuhan, jadi ikut. Yang ingat saya tuh gerejanya awalnya ketika saya masih sudah ingat, yang saya sudah ingat itu saya SD, panti asuhannya di Orari ke barat. Kalau itu sekitar tahun sekitar 78, saya ingat di kelas 2, mulai kelas 2 SD. Jadi jalan kaki ke sini ya bersama-sama dengan anak-anak panti asuhan ke gereja sini. Dulu gerejanya masih belum seperti ini ruangan ini belum ada, terus masih, jadi ibadahnya itu gantian antara orang dewasa. Kalau orang dewasa jam 9 masih sedikit, ibadahnya hanya sekali dulu, jam 9, anak-anaknya sebelum itu. Ya, terus kegiatan sekolah minggu, selain sekolah minggu, kami juga berkegiatan yang namanya katekisasi. Katekisasi itu setiap hari, dulu itu setiap hari Sabtu sore. Sabtu sore kami datang juga ke gereja untuk mengikuti sekolah minggu, katekisasi. Kalau bapak saya kelahiran 38, Mbah Kong kira-kira ya mulai itu. Pokoknya sebelum zaman Jepang dia tuh mulai percaya Tuhan itu, percaya Yesus sebagai jadi pengikut Kristus, jadi orang Kristen gitu. Jadi dulu ngeranti situ, terus kemudian Tiudan, ada yang GKJW Kalangbret itu dulu juga cabang dari sini. Sekarang berdiri sendiri menjadi GKJW Kalangbret. Kalau bentuknya dulu itu, kalau yang pasti itu di depan itu ada salib besar gitu dulu itu. Sekarang sudah tidak ada. Gerejanya ya di sini ini sudah, dulu awalnya di sini masih ketika kakek saya bergabung itu, jadi saya tahunya kan dari cerita bapak, setelah bapak bergabung di sini ya Pak, ya sudah seperti ini, tapi masih bangunan yang utama ini. Terus di depan itu ada seperti menara gitu, terus tinggi ada salibnya tinggi gitu. Kalau saya di sini, saya sekolah minggu di sini sudah ada itu. 70-an. Ya 70-an mungkin, atau 70-an ya Mas ya. Bangunannya kapan saya enggak tahu, yang saya ingat saya ketika sekolah minggu itu sudah ada.